Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina LMDH Tapak, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Ludwig Pusung. Yang saya hormati Ketua LMDH Tapak Jawa Barat, Bapak Dian. Bapak Benny Bahtiar dan sesepuh Ibunda di sebelah kanan saya, Pak Udin. Perkenankan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Saya akan memberikan sepatah kata untuk kaitan sebagai bagian dari pakar untuk pelaksanaan kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, masyarakat desa hutan, dalam hal ini petani-petani pemanfaat wilayah hutan, diharapkan bisa memberikan sumbangsi sebagai salah satu pemasok bahan pangan selain yang petani darat, baik itu di masyarakat hutan, desa hutan maupun masyarakat hutan rawa pantai. Mengapa demikian? Karena negara kita ini betul-betul sekarang menuju ke arah swasembada pangan dalam rangka mendukung program menuju Indonesia Emas 2045. Tadi sudah ada yang diberikan contoh oleh Bapak Ketua Dewan Pembina bahwa menyuplai minimal pisang Cavendish, karena proses penanaman pisang Cavendish tidak terlalu sulit dan hasilnya bisa cepat. Yang berikut adalah bahwa dengan hadirnya LMDH ini sebagai salah satu pendukung dalam memasok bahan pangan adalah berusaha untuk memutus mata rantai dari tengkulak, sehingga nanti dirangkaikan dengan Koperasi Merah Putih ataupun BUMDes untuk menyuplai, terutama pada sebagaimana tugas saya sebagai deputi di Badan Gizi, menyuplai SPPG ini agar tidak kesulitan. Yang pertama, yang kedua juga memberikan bahan yang segar, tidak berdasarkan makan yang penuh dengan bahan kimia. Kemudian yang terakhir, saya harapkan karena kita ini masih di lingkup Jawa Barat, saya berharap kita nanti membuat organisasi ini sebagaimana organisasi yang semestinya untuk kemudian membesarkannya menjadi seluruh Indonesia. Karena selama ini yang ada terutama di Jawa Barat dan Pulau Jawa pada umumnya ini masih seputaran itu. Padahal di wilayah lain, di Sulawesi Selatan, Utara, Barat, Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, itu semua ada masyarakat pengelola hutan, adanya pemanfaat hutan. Sumatera dan Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Barat, Papua juga demikian. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Terima kasih. Sambutan yang arahannya dari Bapak Ketua Dewan Pakar LMDH Tapak Jawa Barat. Yang selanjutnya sambutan dari staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Gubernur Jawa Barat, Bapak Benny Bahtiar. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Amin. Yang terhormat Pak Brigjen Purnawirawan Pusung, yang saya hormati Brigjen Purnawirawan Suwardi, Pak Suwardi, yang saya hormati Ketua LMDH Kang Dian beserta jajaran, dan para tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dari saya sedikit saja.
tadi dari Pak Suwardi sudah begitu jelas bahwa dengan adanya LMDH ini bisa memberikan nilai tambah atau kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitar hutan. Dari pemerintah provinsi sendiri Pak, ini ada manfaat ganda terhadap program begitu gratis di Jawa Barat ini. Yang pertama, manfaat langsung bagi petani dan peternak. Yang kedua, dampak strategis bagi pemerintah daerah. Ini kan artinya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat kan selalu berharap bagaimana nih peran pemerintah untuk bisa mensejahterakan masyarakat, kan begitu kan? Tidak pernah hadir dan lain sebagainya. Kemana ya teh? Yuk kita kolaborasi hari ini. Nah, manfaat langsung bagi petani peternak dengan adanya program MBG ini apa sih sebetulnya? Ya, pertama, menciptakan permintaan pasar yang pasti dan terukur. Terus jelas numeserna satu, kan gitu Pak Indra. Ya tadi Pak Suwardi sudah menjelaskan bagaimana peran daripada KDMP, bagaimana peran dari BUMDes. Oke, jadi si petani itu ketika menanam komoditas itu sudah sesuai dengan permintaan pasar, sehingga pada saat panen sudah pasti ada pembelinya. Kan itu harapan petani seperti itu kan? Yang tidak selama ini, mohon maaf, kadang-kadang oversupply, yang akhirnya mohon maaf sayurannya dibuang-buang begitu saja, kadang-kadang tidak dipanen. Kenapa? Karena ongkos panennya jauh lebih mahal dibandingkan ketika mereka menjual. Daripada merugi lebih jauh, lebih baik tidak dipanen, kan begitu ya, sehingga petani ini tidak pernah sejahtera. Kenapa? Karena tadi tengkulak memainkan harga ya, poin pertama itu. Lalu kedua, ya, ini bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Otomatis kalau ada kepastian pasar, kepastian harga, otomatis si petani peternak ini akan sejahtera, ya kan? Karena sudah ada kepastian tadi. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, memotong mata rantai yang selama ini dikuasai tengkulak, yang pada akhirnya petani peternak ini tidak berdaya. Da kumaha ceuk tengkulak, maneh butuh modal kah? Tapi dijual ke wingnya, tapi harga saanu, ya mau tidak mau. Akhirnya petani tidak pernah sejahtera, peternak tidak pernah sejahtera. Itu yang tidak diharapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menginginkan masyarakat Jawa Barat tidak sejahtera. Oke. Poin berikutnya adalah bagaimana kelembagaan ekonomi lokal ini bisa menjadi sebagai penyambung lidah atau sebagai distributornya tadi KDMP maupun BUMDes. Nah, jadi saya pikir kolaborasi ini menjadi penting antara petani peternak dengan koperasi KDMP maupun juga dengan BUMDes. Ya, jadi tong sewang-sewang. Ya, justru kita tuh mesti kompak kalau kita ingin menuju masyarakat Jawa Barat sejahtera di sektor pertanian maupun pertanian. Oke, itu 3 poin untuk keuntungan bagi para pelaku. Ya, manfaat langsung bagi petani peternak. Nah, dampak strategis bagi pemerintah daerah apa? Ya, pemerintah daerah itu kan dengan adanya upaya mensejahterakan masyarakat, artinya kan ada harapan. Pertama adalah menguatkan ekonomi lokal melalui PDRB. Ya, di situ meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertanian dan peternakan lokal. Otomatis kan dengan tumbuhnya pertanian, komoditas yang berjalan dan sebagainya, ini akan menumbuhkan ekonomi lokal. Mohon maaf Pak Kusum, ini kan 50 triliun lebih nih anggaran MBG di Jawa Barat. Kalau itu bisa diputar sedemikian rupa, ini akan menggerakkan roda ekonomi Jawa Barat. Otomatis masyarakat ini sejahtera. Bayangkan ini peluang yang cukup besar saya kira ya, yang bisa didorong oleh teman-teman LMDH untuk mendorong saudara-saudara kita. Lalu ketika berikutnya apa? Meningkatkan ketahanan kemandirian pangan. Jawa Barat ini kaya akan sumber daya alam. Ya, maka menurut Jiungun katanya Jawa Barat ini diciptakan oleh Tuhan ketika Tuhan sedang tersenyum. Namun tidak di Jawa Barat. Gurilah gunung, rimba, lautan, ayah sadaya. Jadi kalau seandainya Jawa Barat tidak bisa swasembada pangan, teuing. Kayak itu berikutnya. Berikutnya apa? Menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, ya. Dan dari sektor pertanian, dan menahan laju urbanisasi. Bapak Ibu sekalian, punten, lamun ayeuna masyarakat petani peternak sudah sejahtera, mendapatkan penghasilan minimal sampai 1 UMK di perkotaan, makanya sih kedah urbanisasi kan kedah apa itu? Sudah saja mereka sejahtera, ya kan? Artinya pendapatan yang dapatkan UMK di kota Bandung, misalkan dia dapatkan di desa, bari kedah kos-kosan, beri kedah ayeuna magalut tuangeun ka pasar dan sebagainya, saya di sekelilingnya akan meningkatkan kesejahteraan tidak? Kesejahteraan. Maka tugas kita lah bersama-sama untuk mewujudkan ini. Bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian hari ini apabila SPPG itu terbentuk sekitar 6.000 lebih ya di Jawa Barat, ini membuka lapangan kerja kurang lebih 24.000. 27.000.
lapangan pekerjaan. Belum petani dan peternak muda ya yang ada di bawah LMDH ini akan tumbuh. Kenapa? Karena melihat seniornya dengan sejahtera, bisa beli motor, bisa beli mobil, otomatis mereka akan mau. Apalagi itu kolaborasi juga dengan perhutani dan sebagainya untuk memanfaatkan dan sebagainya. Nah itu kurang lebih ya instrumen strategis pembangunan ekonomi kerakyatan di Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan seringnya pertemuan seperti ini justru ini adalah ruang untuk kita berdiskusi, ruang untuk berkomunikasi, dan ruang untuk kita berkolaborasi ya sehingga nanti mewujudkan Jabar Istimewa melalui kesejahteraan masyarakat ini bisa diwujudkan. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Pembina LMDH Tapak Jawa Barat, Bapak Legjen Gadoli Kusum, Wakil Besar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pakar Jenderal Suwardi, yang juga kebetulan beliau sekarang menjadi salah satu deputi Badan Gizi Nasional, deputi bidang penyediaan dan penyaluran. Yang saya hormati penasehat ada Bapak Saifuddin, terima kasih. Ini juga penguasa Gunung Glis. Kambingnya sudah banyak lumayan. Cuman belum ada undangan kita potong kambing di sana. Yang saya hormati para ketua yang ada di kabupaten, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan terutama teman-teman yang ada di Karawang. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Di hutan dia ada, di pinggir laut juga dia ada. Karena ada program Pak Presiden 2027 Indonesia harus swasembada garam. Karena selama ini kita masih impor dari Australia. Udah laut kita terbentang segini luas gini, garam masih impor. Setelah kita pelajari rupanya di Indramayu itu gudangnya garam. Ya, saya sudah dilapori Pak Lubis kemarin dan dia sudah ada investornya, mudah-mudahan nggak bohong investornya itu. Sudah dirumuskan, sudah dihitung, sudah luar biasa memang. Ya, dan saya minta untuk kesejahteraan petani garam di sana. Pegawainya aja kira-kira 2.000 orang ya. Kemudian saya menyambung yang disampaikan Pak Beni tadi, memang LMDH ini salah satu tujuannya itu untuk memutus mata rantai tengkulak. Ya, makanya kita harus besar dan kita harus punya kas. Artinya punya dana kita yang dari kita dan untuk kita. Karena kalau nggak punya dana juga berat Pak Den. Datang tengkulak, anak saya sakit, saya ngedor rumahnya tengkulak. Benar nggak? Ambil duit. Itu, jadi ngijol dulu. Ya mau tidak mau, sesuai maunya tengkulak. Tapi kalau kita juga punya koperasi, Pak Dian ya, ada koperasi dan punya modal di situ, kita nggak usah takut. Yang jelas LMDH itu dari rakyat dan untuk rakyat itu. Dan nanti kita upayakan. Dan LMDH itu bukan cuma saya yang tahu. Pak Prabowo tahu LMDH itu. Sebelum jadi presiden dia sudah tahu LMDH itu. Yang kita bikin acara di Sumedang itu intinya LMDH itu. Dan beliau tahu tuh LMDH yang hadir itu. Yang 60.000 hadir di Sumedang apa? Itu LMDH. Pak Prabowo tahu. Pak Safri apalagi sangat tahu. Amran Sulaiman apalagi sangat tahu. Menko Polkam tahu betul. Malah beliau keliling-keliling di Jawa Barat. Pak Prabowo presiden tahu siapa LMDH itu. Ya, dan LMDH itu yang tadinya nggak ada nomenklaturnya di Kementerian Pertanian,
pada bulan November tahun 2023 masuk itu di nomenklatur Kementerian Pertanian. Saya saksinya, karena saya lapor ke Pak Prabowo, Pak, LMDH itu profesinya petani. Petani, tapi nggak pernah ada bantuan pupuk. Kemudian petani juga nggak pernah ada bantuan bibit, tapi profesinya petani. Cuma namanya lembaga masyarakat desa hutan, bertani di sekitar hutan, memanfaatkan lahannya Kementerian Kehutanan. Tahu Pak Prabowo, Pak Jamari tahu, Pak Menhan apalagi. Kita harus bekerja yang kita eksis sendiri, ya, dalam dia itu, iya Pak, ya. Ya, kita berusaha sendiri. Nah, waktu itu saya ingatkan segera bikin program. Saya tunggu sampai sekarang nggak mau programnya itu. Nggak tahu itu tenggelam di tambaknya Pak Anwar Fatwa mungkin. Sebentar lagi Pak. Ya. Kalau program garam kayaknya jalan ini. Yang ini nih, yang dari ini udah mau tanam sayur apa, daripada kita beli buncis yang dari Australia. Lebih bagus kacang panjang, banyak beli kacang panjang itu juga kelasnya sama, malah enakan kacang panjang daripada buncis. Kacang panjang itu bisa tumbuh di bawah pohon di pinggir-pinggir hutan. Ya, tanam itu pastilah membutuhkan sayur 150 sampai 200 kg setiap hari. Tadi dijelaskan sama beliau kalau bisa dari petani, dari LMDH langsung Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih jadi suppliernya dapur. Karena kalau satu saat semua dapur itu bergerak, susah nyari sayur. Jangankan sayur, buah pun susah. Ya, beras pun berat. Pak Benny waktu di Pangandaran ngomong ke saya, Pak Jenderal, Jawa Barat kekurangan telur. Nah, kalau dia sudah 30.000, saya nggak habis pikir. Itu pasti kebutuhan bahan itu sangat luar biasa. Dan saya yakin akan ribut di pasar tuh nyari sayur. Itu peluang itulah yang harus dimanfaatkan oleh kita LMDH. Jadi sangat-sangat bodoh kita kalau tidak memanfaatkan peluang itu. Ya. Di samping kita menjaga hutan, kita memanfaatkan hutan itu mensuplai MBG. Ya, saling menguntungkan mensuplai MBG. Kenapa kita manfaatkan? Mari kita manfaatkan. Ya, saya terus terang sudah berjanji sama beliau, dimanapun ada anu kita mau keliling nanti seluruh Jawa, tapi kita prioritas dulu Jawa Barat karena intinya di sini. Intinya di Jawa Barat. Ada LMDH di Banten, tapi dulu nyatu sama kita. Jawa Barat, Banten, cuma ada 4 LMDH itu di Jawa. Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nanti mau kita kelilingi semua. Saya mau menghimbau, mari kita manfaatkan ini. Di samping itu, LMDH sudah membantu kami di BGN melancarkan kebutuhan pangannya itu untuk suplaian anak-anak kita. Karena walaupun MBG dikasih duit sekian ratus triliun, kalau nggak ada sayurnya, mungkin. Ya. Begitu juga yang lain, buah. Tadi saya sudah diskusi, Pak Suwardi sudah menyinggung sedikit. Pisang Cavendish. Saya tanya Pak Dian, satu anakannya itu, bibitnya itu 300 perak. Katanya di Cianjur ada. Ya, saya bilang kita minta 10.000 nanti kita sebar di seluruh kabupaten. Yang penting ditanam. Ya, ditanam. Nanti kalau ada hamparan yang luas, nanti kita datang lagi Pak Benny. Nanti terserah kita mau bikin di mana. Yang lain semua kabupaten itu saya minta tanam. Ya, kalau dia 10.000, ya 10.000 tinggal dibagi aja berapa tuh. Atau bila perlu kita kasih setiap kabupaten 1.000. Yang penting bibitnya ada. Itu Cavendish itu 9 bulan panen.
Gak usah takut nggak dibeli, pasti dibeli. Karena Pak Suwardi ini sudah bikin aturan, setiap buah yang ada di kompreng itu, di food tray itu, diharapkan buah yang ada kulitnya. Itu, ya. Jadi mari kita manfaatkan. Di samping kita membantu program pemerintah, ya. Program pemerintah. Anggaran yang begitu besar itu, kalau bahan yang mau dibeli nggak ada, ya akan makan anak-anak kita. Dan satu saat, coba tanya Pak Suwardi, satu saat itu akan ada krisis. Kalau kita tidak galakkan sekarang. Tapi kalau ini nggak kita sentuh, saya yakin satu saat krisis Pak. Hanya beliau. Ya, hanya. Sekali lagi saya terima kasih, dan supaya ini benar, apapun itu, untuk kita mencapai suatu sasaran, kata kuncinya organisasi. Kalau organisasi kita nggak benar, masih kata orang Bandung ya acak kandut. Ya, marut, acak kandut dia. Ya nggak akan bisa. Apalagi ribut satu sini, ribut sana sini, nggak bisa. Udahlah, hilangkan dulu ego kita, ya. Dan jangan jadikan LMDA ini untuk kendaraan politik. Gak benar. Gak ada. Tapi kita menganggap ini sangat penting karena kata kuncinya di sini. Organisasi LMDA dia benar, bagus. Saya yakin sasaran atau tujuan kita akan cepat tercapai. Jadi saya minta kompak, terutama kita di Jabar. Saya udah ngomong ke Kang Dia. Organisasi LMDA Jawa Barat ini jadikan pilot proyek untuk Indonesia. Supaya orang semua meniru ke sini, lihat, ya, melihat di sini. Ya, kita satukan, mari kita sama-sama maju. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.